إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan segala pujian semua tertuju hanya kepada Allah. Karena seluruh nikmat semuanya berasal dan bersumber dari Allah. Tidak ada pujian yang berhak untuk kita sandang, untuk kita terima. Sebaik apapun kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain, melainkan semua kebaikan-kebaikan itu baik di dunia maupun di akhirat, semua itu bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah kita masih dapat beribadah di bulan Zulhijjah ini, bulan yang sangat istimewa, salah satu dari 4 bulan yang haram, yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera di dalam surah At-Taubah, minha arba'atun hurum. Di bulan yang agung dan mulia ini kita senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak zikrullah, untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di ayat 38 surah Al-Hajj, setelah Allah menceritakan awal mula syariat ibadah haji yang diserukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Untuk apa ibadah haji disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Agar para jamaah haji dan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji atau belum melaksanakan ibadah haji dapat menyaksikan manfaat-manfaat, baik manfaat untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita, dan untuk kita senantiasa menyebut nama Allah di hari-hari yang telah diketahui. Ayyamun ma'lumat, hari yang telah diketahui itu adalah seluruh ulama berijma' bahwasanya hari-hari yang telah diketahui itu adalah hari-hari di bulan Zulhijjah. Maka mari kita perbanyak zikir kepada Allah sebagaimana anjuran Nabi SAW, fa'akthiru fihinna bitakbiri wat tahlili wat tahmidi wat tasbih. Perbanyaklah ingat kepada Allah, karena ini bulan bagi kita untuk senantiasa mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bimbingannya, dengan contoh suri tauladannya, kita dapat melaksanakan kehidupan di atas muka bumi ini dengan berpedoman kepada syariat yang dibawa oleh beliau, dengan wahyu yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan contoh prototip tauladan yang sempurna untuk seluruh aspek kehidupan kita. Nabi Muhammad adalah satu-satunya hamba Allah, kekasih Allah, utusan Allah, di mana beliau adalah seorang penggembala kambing. Beliau juga sekaligus seorang ayah, seorang suami, seorang hakim, seorang qadhi, seorang pemimpin politik, seorang mujahid besar yang paling agung dalam sejarah Islam, dan juga beliau adalah pemimpin kita di dunia dan akhirat, dan akan memberikan syafaat bagi kita nanti di yaumil qiyamah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebagaimana bulan Rabiul Awal kita kenal sebagai bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bulan Zulhijjah adalah bulannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim adalah diberi julukan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini, kata Rasulullah SAW, adalah hasil daripada doanya ayahku. Siapa ayahnya Nabi SAW yang disebut di dalam hadis tersebut? Dialah Nabi Ibrahim, Abi Ibrahim alaihi salam. Aku ini dilahirkan di atas muka bumi ini. Aku ini dijadikan sebagai Rasul utusan Allah untuk manusia di akhir zaman, adalah berkat doanya ayahku Ibrahim alaihi salam. Dan bulan Zulhijjah ini adalah bulannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ibrahim sang kakek, Ibrahim sebagai ayah, Ibrahim sebagai utusan Allah, orang yang sangat santun, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat penyantun dan sangat sering menangis karena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya begitu lembut, yang disebut di dalam Al-Qur'an, inna Ibrahim lahalimun awwahun munib. Beliau Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang yang sangat penyantun, penyabar, orang yang sangat lembut hatinya dan senantiasa gemar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Ibrahim alaihi salam yang telah lulus dari berbagai macam ujian-ujian, sebagaimana firman Allah, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ibrahim telah lulus, kata Allah, dari segala macam bentuk ujian-ujian yang berat, dan beliau lulus dengan nilai yang sangat sempurna, kata Allah. Ujian Ibrahim yang paling berat adalah yang terakhir, ketika beliau pernah bernazar, mengucapkan sumpah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim sang dermawan yang suka berkorban, yang suka berderma untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaannya kepada Allah, dia tiap tahun berkorban 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta setiap tahun. Adakah manusia terbawan di muka bumi ini
yang bisa berkurban sebanyak kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Belum tentu ada. Dia bukan orang kaya raya, dia bukan miliarder, dia bukan pengusaha kelas 1 yang setiap hari bisa pergi melanglang buana dengan menggunakan jet pribadinya, yang punya beberapa pulau untuk ditinggalinya, yang punya banyak perusahaan dan ribuan karyawan. Ibrahim bukan sosok seperti itu, tetapi dia adalah seorang peternak. Peternak yang senantiasa menyantuni hamba-hamba Allah, yang dermawan, yang setiap tahun dia berkorban dengan 1000 ekor domba, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta, dipersembahkan untuk rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu hari setelah dia berkorban, ketika banyak orang berdecak kagum mengagumi kedermawanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, menyebut beliau sebagai orang yang sangat dermawan, orang yang paling dermawan, orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terucap dari lisan Ibrahim, jangankan 1000 ekor domba ini, jangankan 300 ekor sapi dan 100 unta ini, kalau Allah perintahkan saya, kalau aku memiliki seorang putra dan Allah perintahkan saya untuk menyembelih anak itu, aku akan sembelih. Inilah awal kenapa kemudian setelah belasan tahun beliau ucapkan perkataan itu, nazar itu di hadapan orang banyak. Beliau bermimpi di malam 8 Zulhijjah. Beliau mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala begitu jelas dan terang benderang, wahai Ibrahim, laksanakan, tunaikan janjimu dan nazarmu sekarang juga. Ibrahim yang sudah barangkali sudah belasan tahun yang lalu ketika dia ucapkan perkataan itu, sebelum Ismail dilahirkan, sebelum Allah karuniakan beliau putra yang bernama Ismail, fabasyarnahu bighulamin halim, setelah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, beliau sudah lupa. Tetapi kemudian beliau merenungi mimpi itu sepanjang hari di tanggal 8 Zulhijjah. Apakah benar ini perintah Allah untuk saya, untuk melaksanakan nazar yang aku ucapkan itu? Mimpi lagi malam 9 Zulhijjah, mendengarkan ucapan yang sama. Mimpi lagi di malam 10 Zulhijjah, beliau mendengarkan dalam mimpinya ucapan yang sama, tegas dan tidak ada keraguan sekali lagi. Maka tekad Ibrahim kemudian dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dia panggil anaknya. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fabasyarnahu bighulamin halim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Ketika usia Ismail menginjak usia yang ke-13 tahun, usia yang remaja. Tapi remaja zaman dulu adalah remaja yang memiliki tubuh postur yang kuat, akal fikiran yang jernih, kedewasaan dan kematangan mature yang sangat bagus bagi ukuran kita saat ini. Bukan seperti zaman kita sekarang, 13 tahun masih baru masuk SMP, masih disuapin sama emak bapaknya, masih minta ini itu. Tapi Allah mengatakan sosok Ismail adalah orang atau remaja yang sudah memasuki usia, falamma balagha ma'ahu saya, dia sudah mencapai usia yang matang untuk bekerja membantu kedua orang tuanya. Dipanggil anak ini. Setelah 3 malam, Ibrahim bermimpi mendengarkan kalimat yang sama dari Allah Ta'ala. Ya bunayya inni ara fil manam, wahai anak-anakku, wahai anakku yang tersayang, yang terkasih, karena belum punya anak lagi setelah itu. Sungguh aku telah bermimpi, melihat dalam mimpiku
Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan aku untuk menyembelih engkau, wahai putraku. Maka apa pendapatmu tentang mimpi ini? Apa jawaban putranya Ismail alaihi salam? Tanpa ragu, tanpa dia menangis, tanpa dia merengek-rengek, tanpa dia menyatakan satu hal, satu kalimat yang membuat ayahnya ragu. Dia mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, satu kalimat yang dia ucapkan, dan ini kalimat yang menggetarkan seluruh jagat bumi. Ketika seorang ayah diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, mengorbankan kekasihnya, anak yang ditunggu-tunggu untuk meneruskan risalah dari sang ayah itu, disampaikan kepada seluruh umat manusia. Tapi kemudian Allah meminta anak ini disembelih sebagai bentuk ujian bagi kecintaan Ibrahim. Apakah dia lebih cinta kepada aku, kata Allah, atau dia lebih cinta kepada anaknya? Maka jawaban anak ini luar biasa. Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, jangan kau ragu, kerjakan, laksanakan, tunaikan apa yang telah diperintahkan kepadamu itu, wahai ayahku. Niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar. Kalau adegan dialog ini difilmkan dan kita bisa menyaksikan, betapa teririsnya hati setiap ayah menerima perintah Allah, ujian yang sangat berat, dihadapkan pada satu pilihan. Ayah dan anak ini lulus dalam ujian itu. Ayah yang lebih cinta kepada Allah, dan anak yang juga mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ketimbang dirinya sendiri. Maka disitulah bermula syariat ibadah kurban. Dan dari rangkaian ibadah kurban ini lahirlah manasik haji. Mulai dari sa'i antara Safa dan Marwa ketika Ismail dilahirkan, dibawa oleh ayahnya Ibrahim ke lembah yang tandus dan gersang. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Lari kecilnya seorang perempuan wanita yang ditinggalkan suaminya tanpa bekal sedikit pun, dan di tanah yang tandus itu tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada buah-buahan. Dia berjuang seorang diri sebatang kara untuk mencari air bagi anak yang baru lahir ini. Dia berlari-lari dari bukit Safa ke bukit Marwah mencari air, dan dari situlah lahir manasik haji yang kita kenal dengan sa'i antara Safa dan Marwah. Dan ibunda Ibrahim inilah yang kemudian meletakkan bayinya, menyusui bayinya di Hijr Ismail, yang Hijr Ismail itu adalah bagian dalam dari Ka'bah itu. Kalau kita salat di situ masih boleh, tetapi kita tidak boleh tawaf di dalam, melewati garis Hijr Ismail itu, karena itu adalah bagian dalamnya Ka'bah dan tidak sah tawaf kalau berada masuk dalam lingkaran Ka'bah itu. Dan dalam banyak riwayat, ibunda Hajar inilah yang kemudian setelah dia wafat terbujur kaku dan dimakamkan di Hijr Ismail itu, menyatu dengan rumah Allah, menyatu dengan Baitullah, dan kita bertawaf 7 putaran untuk meneguhkan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah tawaf kita salat sunnah di makam Ibrahim, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, di surat Al-Baqarah ayat 125.
Wahai sekalian manusia, wahai umat Rasulullah, jadikanlah tempat solatmu setelah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali itu di makam Ibrahim. Apa artinya ini semua, saudaraku yang dirahmati Allah? Siapa orang yang berkomitmen dengan Allah, siapa orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agama ini dengan setulus hati, dia pasti akan dikenang abadi dan akan dijadikan atharnya, bekas-bekas peninggalannya itu menjadi tempat yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ibrahim bekerja dengan ikhlas, dia membangun Ka'bah, dia membangun Baitullah, dia menuruti semua perintah-perintah Allah, dia turuti semua keinginan Allah Ta'ala, maka bekas jejak telapak kakinya Nabi Ibrahim saat dia membangun Ka'bah bersama putranya Ismail, itu yang dijadikan abadi oleh Allah, dan kita melihatnya setiap waktu, setiap saat, menjadi patokan kita salat setelah tawaf. Padahal makam Ibrahim, kuburannya ada di kota Hebron, kota Al-Khalil di Palestina. Kita tidak kenal kuburannya Nabi Ibrahim. Yang kita kenal justru telapak kakinya yang ada di sisi Baitullah. Jarang di antara kita yang berziarah ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Al-Khalil, Hebron, Palestina. Tapi justru setiap waktu, setiap saat yang dilalui oleh seluruh jamaah haji dan umrah, itu adalah bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini harus menjadi pelajaran bagi kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bekerja bukan hanya untuk dunia kita, tapi bekerjalah untuk mencari ridha Allah. Bekerjalah sesuai dengan aturan-aturan Allah, bekerjalah sesuai dengan syariat Allah. Jangan sekali-kali melanggar aturan-aturan agama dan aturan-aturan negara, karena itu akan membuat Anda tercampak dari rahmat Allah dan dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mulia adalah orang yang hidupnya, kerjanya untuk Allah, bekerja sesuai dengan standar operasional prosedurnya Allah. Dan orang yang hina adalah orang yang kerja untuk syahwat perutnya semata-mata dan tidak mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang paling hina di atas muka bumi, lebih hina daripada binatang. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang-orang manusia yang bekerja di dunia ini hanya untuk memenuhi syahwat perutnya, syahwat kemaluannya, hanya untuk memperkaya dirinya. Dia lupa kepada akhiratnya, dia tidak mengindahkan aturan-aturan Allah. Mereka itu punya hati tapi tidak digunakan, mereka punya mata tapi tidak bisa melihat, mereka punya pendengaran telinga tapi tidak digunakan. Mereka itu hidupnya lebih sesat daripada binatang. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan Ibrahim dan keluarganya sebagai contoh suri tauladan kita, agar di bulan Zulhijjah ini penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Manakala kita bertakbir, manakala kita bertasbih, bertahmid dan bertahlil kepada Allah, senantiasa kita mengingat perjuangannya keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia yang datang kepada Allah di yaumil akhir membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itulah sosok dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Itulah Nabi Ibrahim yang setelah lelah dia membangun Ka'bah Baitullah sebagai pondasi untuk generasi berikutnya mentauhidkan Allah. Dilihat oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj, ketika bertemu di langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilihat oleh Rasulullah SAW menyalami beliau, dan beliau sedang menyandarkan bahunya, punggungnya di Baitul Ma'mur. Ayah yang luar biasa, kakek yang luar biasa,
perjuangannya untuk Allah, perjuangannya untuk menegakkan kalimat Allah, perjuangannya untuk supaya generasi-generasi penerus umat manusia ini senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia di akhirat sana, dari dunia sampai akhirat. Setelah beliau wafat, digambarkan oleh Nabi SAW, dia sandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan kita dapat meneladani akhlak dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam di bulan Zulhijjah ini, dengan menyucikan jiwa kita, membersihkan dosa-dosa kita, dengan memperbanyak taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Wardallahum an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al-islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatal haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.
Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya, insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.